Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillahilladzi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Syukur alhamdulillah ibu saudara seiman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan ridha Allah. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu untuk sama-sama mengkaji, mempelajari, memahami ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, karena ibadah yang besar banyak pahalanya adalah diantaranya adalah majelis ilmu. Dan kita berharap seperti yang Rasul nyatakan, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia melangkahkan kakinya mendatangi majelis ilmu dengan tentunya ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah akan mudahkan jalan baginya untuk menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Majelis taklimnya al-ikhlas, ustadznya akhlis. Dah klop dah kalau gitu. Alhamdulillah. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah, dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan, dan hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita, karena setiap salat selalu kita nyatakan dan ikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah insya Allah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena seorang muslim yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau tabungan banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Ibu, tema kita hari ini adalah yaitu tafsir surat akhlak. Ya. Jadi Rasul pernah menyatakan, kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aksaru ma yudhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan dua faktor utama. Taqwallah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Sekali lagi, dua faktor utama yang paling banyak menjadikan umatnya Rasulullah dimasukkan ke dalam surganya Allah, yaitu apa dua faktor itu? Taqwallah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Kemudian tadi juga setelah saya bacakan hadis Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ibu dalam Al-Fatihah jelaskan, barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar, dan dermawan,
maka berarti sebenarnya orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lau kana abidan. Meskipun dia ahli ibadah. Saya ulangi, barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, nggak ada nih pada diri orang tersebut, maka sebenarnya dia belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia ahli ibadah. Lau kana abidan. Jadi buahnya ibadah itu ya iman, ya ilmu, ya akhlak, ya kedermawanan, ya kesabaran. Diberi kesenangan, kenikmatan, bersyukur, diuji yang tidak menyenangkan, dia bersabar. Itu tandanya kebaikan Allah berikan kepada orang tersebut. Bu, kaitannya dengan majelis ilmu, Rasul mengatakan mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk baik, maka orang tersebut akan dipahamkan, senang memahami agama Allah, dipahamkan tentang ilmunya Allah, dipahamkan tentang agama, termasuk senang melakukan kebaikan-kebaikan ibadah dan amal soleh. Maka ini patut kita syukuri, alhamdulillah. Baik, aku nak tanya, Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Makin bersyukur? Makin lembut hatinya, ya, dan sudah nggak marah-marah lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, kenapa perlu ditanyakan? Ya, karena untuk menghilangkan marah-marah sangat gampang sekali. Jangan marah. La taghdab walakal jannah. Tetap sebelum dilanjutkan program yang sudah kita rancang, sebelum ya kita memulai kajian inti, maka ibu-ibu wajib yaitu menghafal 1-2 hadis pendek. Yang hafal dengan lancar nanti boleh pulang dulu setelah selesai. Ya. Dan kayaknya yang paling lancar banget saya itu kayaknya. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Bukan karena saya nih. Baik ya, Bu. Jadi yang pertama masih ingat apa Bu yang sudah kita yang masih hafal Ibu? 1, la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah-marah, bagimu surga. Kalau hari ini kita tambah yang kemarin hilang, itu namanya ganti hafalan Bu. Ya. Kalau namanya tambah yang kemarin itu masih tetap terjaga. Ya, la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah-marah, bagimu surga. Yang kedua, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Dan yang ketiga adalah at-tuhuru satrul iman. Sama ya. Jadi kalau yang kedua adalah malu itu bagian dari iman. Dan yang ketiga kebersihan itu bagian dari iman. Yang keempat, nggak apa-apa. Biasa ngebet kok ya. Bukan, itu ayat ya. Memang baru 3 Bu. Kullu ma'rufin sodako. Setiap kebaikan itu nilainya sodako. Ada 4. Ya, setiap kebaikan itu nilainya sodako. Kullu ma'rufin sodako. Yang kelima, miftahul jannah. Udah kan? Masa belum? Ya udah, ikutin saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manahu miftahul jannah. Miftahul jannah as-shalah. Miftahul jannah as-shalah. Kuncinya surga itu adalah sholat. Ya. Kuncinya surga itu adalah sholat. Miftahul jannah as-shalah. Ya, jadi yang kelima ya. Yang keenam itu ya. Jadi miftahul jannah as-shalah. Kuncinya surga itu adalah sholat. Jadi sebaik apapun kalau orang nggak sholat, sebetulnya dia ini orang yang betul belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Miftahul jannah. Miftah itu kan kunci. Miftahul jannah as-shalah. Kuncinya surga itu adalah sholat. Dan sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Ya, sholat yang hendaknya betul-betul diperhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Ya, itulah sholat-sholat yang harus diperhatikan.
Jadi Bu, hari ini apa tambahnya? Miftahul jannah as-shalah. Yuk sekali lagi. Miftahul jannah as-shalah. Kuncinya surga itu adalah salat. Miftahul jannah as-shalah. Kuncinya surga itu adalah salat. Baik, mudah-mudahan bulan depan nggak lupa lagi. Ya, sudah dicukupkan dulu ya. Sudah ada kullu ma'rufin shadaqah. Setiap kebaikan itu nilainya shadaqah. Gimana Bu? Punya buku tulis sendiri kali untuk yang hadis-hadis. Nggak apa-apa Bu, situ aja Bu. Nanti ngikutin saja. Nah, nggak apa-apa Bu. Kalau yang penting pelajaran saya kan nanti nurut aja. Baik Ibu. Ibu sekarang pertanyaannya. Ketika ditanya apa sih surat akhlak itu? Nah ternyata Bu yang sudah ngaji bertahun-tahun itu, saya tanya itu nggak ngerti juga. Emang ada ustadz surat akhlak malah gitu. Iya, banyak yang kepo. Assalamualaikum. Ya akhirnya datang juga. Ya. Ini Bu Rini ya, masya Allah. Ini saudara kita juga Ibu, Bu Rini. Ya. Jadi Bu, surat akhlak ini, masya Allah. Nanti poin intinya saya akan kirim. Ya. Jadi ada yang mau jawab? Hadiahnya umroh bayar sendiri. Bukan ada surat Al-Baro'ah. Surat Al-Baro'ah adalah surat At-Taubah itu loh. Ada juga surat Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun itu namanya disebut juga surat Ghafir. Surat yang ke-40. Yang salah satu ayat intinya ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku akan aku kabulkan. Nah, surat akhlak ini adalah surat akhlak adalah surat yang ke-49, yaitu surat Al-Hujurat. Jadi surat Al-Hujurat itu Ibu, kandungannya adalah inti banyak di dalam surat Al-Hujurat ini tentang akhlak. Maka dia disebut surat akhlak. Tadi Rasulullah menyatakan akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Mohon maaf Bu, di kajian surat akhlak ini agak panjang ya. Episodenya agak panjang. Karena kita akan cakup banyak hal nanti ya. Baik, kemudian Rasul tadi mengatakan aksaru mayutul jannah, ya kebanyakan dari temannya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan takwa Allah, takwanya kepada Allah dan husnul khuluq dan berakhlak mulia. Ibu mohon maaf, ketika nanti di akhirat ada orang yang di dunia ini ibadahnya bagus banget, tapi maaf ya akhlaknya kurang baik. Yang satunya lagi ibadahnya biasa saja standar lah begitu, tapi akhlaknya masya Allah. Maka di akhirat nanti yang kedua ini, yang akhlaknya lebih baik ini, dia akan mendapatkan kedudukan surga yang lebih utama. Baik, sekarang sebagai awal, coba tolong Ibu bacakan dulu surat Al-Hujurat ayat yang pertama. Jadi, surat akhlak adalah surat Al-Hujurat. Silakan coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Surat 49. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Ya, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sekarang Bu, ada ya beberapa isi kandungan poin di dalam surat Al-Hujurat ini yang disebut dengan surat akhlak. Yang pertama adalah ya, isi kandungan surat Al-Hujurat ini yang pertama adalah wajibnya mencintai Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Jadi wajibnya mencintai Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Dan ini adalah akhlak yang tertinggi.
Jadi kalau ada orang menghormati rajanya, menghormati siapa saja, sah-sah saja, tapi tidak boleh dalam ketaatan dan cinta melebihi Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama, nanti uraiannya Bu ya. Jadi wajibnya mencintai Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Kalau belum seperti itu, berarti iman kita ya belum benar. Bukan belum sempurna lagi, belum benar. Yang kedua, isi kandungan surat Al-Hujurat disebut surat akhlak ini adalah tentang iman yang benar. Jadi nanti akan ada cakupan-cakupan iman yang benar itu yang macam mana. Kemudian yang ketiga adalah adab akhlak dalam berbicara. Ibu masih ingat sabda Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik, kalau enggak diam. Ternyata yang paling banyak menyebabkan pria atau wanita sama masuk neraka. Yang paling banyak menyebabkan pria dan wanita masuk neraka sama. Apa itu? Karena lidahnya. Karena lidah harus dijaga. Ya, karena lidah harus dijaga. Masih ingat Bu? Yang pernah saya sampaikan, mulutmu, lidahmu adalah satu, wajib mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Kemudian tentang iman yang benar. Yang kedua tentang iman yang benar. Yang ketiga adalah adab akhlak dalam berbicara. Kemudian yang keempat, isi kandungan surat Al-Hujurat. Jadi memang banyak Ibu poin-poinnya. Yang keempat adalah larangan-larangan Allah. Apa saja larangan-larangan Allah? Nah, nanti kita akan kaji itu. Ya. Kemudian yang kelima, isi kandungan Al-Hujurat adalah tentang muamalah, baik terhadap muslim ataupun kafir. Jangan disangka muamalah itu hanya harus baik sama muslim. Contoh muamalah gini Bu, Ibu punya utang sama orang kafir. Dia kafir aja nggak usah bayar saya. Nggak bisa. Tetap itu bisa menjadi penghalang masuk surga. Ya. Jadi jangan mentang-mentang dia orang kafir, terus Ibu nggak mau membayar. Dosanya sama dengan dia berhutang dengan non-muslim. Bahkan Bu, kalau Ibu, kita sebagai seorang muslim ini menzalimi orang kafir, dia berdoa, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Kalau dia tergolong zalim. Walaupun dia doanya kepada Tuhannya dia. Ya, Tuhannya dia kan berarti bukan Allah. Tetap Allah kabulkan. Itulah saking ngerinya. Makanya termasuk berapa banyak orang yang sudah sholat, ngaji, baca Quran kok hidupnya nggak diberkahi, nggak diberi ketenangan oleh Allah. Karena muamalahnya nggak baik. Muamalah itu kaitannya banyak. Di antara muamalah itu berhubungan dengan seseorang, baik muslim ataupun kafir. Muamalah itu cakupannya dengan janji, dengan hutang piutang, dengan bisnis, dengan kepercayaan, dengan amanah. Makanya kadang-kadang mohon maaf ya Bu ya, kita bermuamalah dengan orang kafir kadang-kadang malah teman yang kafir ini kadang-kadang malah jujur. Kadang-kadang loh, gak semuanya. Enggak deh, kalau sama dia enggak deh. Kalau ngutang udah ampun deh. Kan? Maka apa? Banyak orang dianggap muamalah ini sekedar bagian-bagian akhlak saja. Padahal itu juga menjadi penentu dia bisa masuk neraka. Ya, karena muamalah tadi kaitannya dengan janji, dengan kepercayaan, dengan jual beli, dengan amanah, dengan titipan, ya, dengan hubungan, ya, itu kaitannya dengan muamalah. Termasuk dalam muamalah suami istri menjadi rusak karena apa? Entah suaminya, entah istrinya berselingkuh. Nah, itu nanti akan ada bahasan tersendiri. Dan satu lagi ya tentang poin inti di dalam surat akhlak ini adalah tentang kedudukan iman dan takwa. Ya, nomor 6. Ya. Baik Ibu.
Jadi yang pertama sekarang adalah kaitannya kedudukan iman dan takwa. Bu, kalau kita nggak tahu kedudukan iman dan takwa itu repot. Ya. Salah satunya ayatnya kan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Baik Ibu, yang pertama adalah wajibnya mencintai Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama Rasul bersabda, salasun mangkuna fihi wajada halawatal iman. 3 hal yang apabila terdapat dalam diri seseorang baru kita akan merasakan manisnya iman. Oh, jadi pantas kalau iman kita itu ya nggak naik-naik, nggak ningkat-ningkat, nggak membaik, karena 3 hal ini belum ada pada diri kita. Ya, jadi saya ulangi, salasun mangkuna fihi wajada halawatal iman. 3 hal yang apabila terdapat dalam diri seseorang, barulah dia akan merasakan manisnya iman. Apa itu? A. Lebih mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Lebih mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Ibu masih ingat yang pernah saya sampaikan? Ada yang mengatakan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Bu, beliau mengumpulkan anak dan istrinya. Benar dikatakan apa? Hai anak-anakku, wahai istriku, ketahuilah separuh dari harta ini akan aku infakkan, aku sedekahkan di jalan Allah. Jika ada di antara kalian nggak senang, nggak setuju, nggak ridho, nggak ikhlas, ukhruj min hadzal bait, keluar kalian dari rumah ini. Maka di antara anaknya bertanya, ya abi, limana tatakala misalnya dalik? Ayah, kenapa ayah mengatakan demikian? Ya, sebab aku tidak ingin kecintaanku kepada Allah dan Rasul menjadi kalah dan pudar karena aku apa, Bu? Karena aku mencintai kalian. Jadi cinta suami, cinta istri, ya, cinta orang tua, cinta semua-semuanya itu sah-sah saja, tapi tidak boleh mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Yang pertama, hadisnya tadi 3 hal yang apabila terdapat dalam seseorang, baru dia akan merasakan manisnya iman. Bu, contohnya wanita yang lebih mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, yang taruhannya kalau dia tidak seperti itu adalah nyawa, kematian. Siapa contohnya? Ibunda Asiyah atau Ibunda Sumayyah. Kamu tinggalkan agama Muhammad, surga. Enggak. Nah, itu karena kecintaan dan ketaatannya kepada Allah dan Rasul sudah di atas segala-galanya. Baik Ibu. Kemudian yang kedua adalah mencintai saudaranya muslim mukmin karena Allah. Jadi kalau cintanya kepada teman, sahabat, saudara bukan karena Allah, Bu, yakin cenderung nggak bertahan lama deh. Nggak terasa ya Bu Fitri ya, kita ini dipertemukan oleh Allah. Bu, ini sudah berapa tahun kita ini? Sejak zaman iplik-iplik dulu sampai sejak di taman itu loh Bu Fitri, masih ingat ya? Awalnya di rumah, Pak. Ya di rumah Ibu ya. Iya, Terus ke di taman, taman, terus jadi balik. ada yang ngasih saran di taman supaya ada yang lewat kali, ada mau ikut. Dan akhirnya nambah balik terus. Balik ke rumah udah karena bawa tai kucing. Iya. Kucing, tai anjing semua dah udah. Iya, karena memang kita akhirnya nggak nyaman juga itu ya. Karena tadi kita kan namanya ikhtiar ya Pak. Ya. Siapa tahu dengan kita duduk di sana banyak yang lihat terus ada yang ikut, ternyata enggak. Anggotanya itu Itulah di antaranya. Tapi alhamdulillah Bu ya. Kita tuh bisa bertahan ini karena apa? Karena memang kita berniat Ibu saling mencintai karena Allah sehidup surga. Landasannya itu. Nah, yang kedua saling mencintai saudara muslim mukmin karena Allah, bukan karena dunia dan nafsu. Sebab kalau karena dunia dan nafsu pasti Ibu, mohon maaf ya,
ketika suami istri dalam pernikahan itu karena Allah awalnya, tapi dalam perjalanannya kok kemudian nafsunya yang menjadi Tuhannya, pasti hancur. Jangankan yang baru belasan tahun, Bu. Wong yang sudah nikah 37 tahun setengah aja akhirnya juga cerai loh, Bu. Sudah nikah 37 tahun setengah. Itu bilang. Karena sudah pada saat itu juga bukan karena Allah lagi. Kalau udah karena Allah, senang, syukur. Nggak senang, sabar. Baik. Dan yang ketiga, tertanamnya kebencian terhadap kekafiran, kemungkaran, kemaksiatan dan dosa. Jadi apa yang dinyatakan oleh Rasulullah ini, Bu, diperkuat jelas tegas sekali di dalam surat Al-Hujurat juga. Coba dilihat ayat yang ke-7. Monggo. Ya, yang ketiga adalah tertanamnya kebencian di dalam hati. Terhadap kekafiran, kemungkaran, kemaksiatan dan dosa. Sebagaimana bencinya jika dicampakkan ke neraka. Tertanamnya kebencian dalam hati, ya, terhadap kekafiran, kemungkaran, kemaksiatan dan dosa. Silakan Ibu, monggo dibacakan. Bu Malah sudah dapat, silakan. Al-Hujurat ayat 7 ya. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang luas. Iya, jalan yang lurus. Ibu, sebelum dilanjutkan itu saya sudah kirim file PDF tentang akhlak, ya. Baru nanti Ibu Fitri dan Bu Ridin itu sudah saya kirim. Tinggal nanti itu. Makasih Pak. Ya, itu nanti kaitan. Itu buat teman-teman yang terutama Bu Lili ya, karena beliau di Surabaya. Tetap kepengen ini dapat catatan kajian. Iya, baik Bu ya. Jadi baguslah. Ya, usulannya bagus juga Bu. Ya. Tapi kalau ya. Jadi baik, sebelum kita lanjutkan, ini baru poin pertama Bu. Kalau kita belum sampai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya, kecintaan kita, iman kita ya belum benar. Kalau sudah cintanya kepada Allah, karena ada kata kuncinya satu Bu. Jangan pernah kita cintai orang yang tidak mencintai Allah. Capek. Yakin. Kalau orang Batak bilang apa? Holong mido arsaku kemarin sudah. Bius masih ingat? Holong mido arsaku. Bertepuk sebelah tangan. Lagi mana mau ketemu Bu? Istrinya pengen ke surga, suaminya nyeret ke neraka. Itu kan hanya tarik-menarik, Bu. Wong yang sama-sama pengen ke surga aja kadang-kadang nggak semudah itu loh, Bu. Menyadarkannya, gandengnya itu juga nggak gampang loh, Bu. Ya. Apalagi zaman sekarang pun naudzubillah dzalik, fitnahnya besar sekali. Betapa banyak yang kemarin kita lihat, aduh ngeri ya Bu ya. Bodoh juga si wanita itu. Karena diiming-imingi saya ini keturunan Nabi. Kalau kamu mau saya nikahin maka kamu akan surga, kan? Ada yang mau. Yang bodoh lagi Bu, naudzubillah dzalik. Memang si Habib yang kurang ajar ini, ya, itu memang tampan. Sebagai bukti cinta kamu kepada Allah dan Rasul, dan kamu adalah cinta kepada dzurriyyah Nabi, cinta kepada keturunan Nabi atau cucu Nabi, kamu pengorbananmu, kalau kamu
ceraikan istrimu dan kamu ikhlas ridho aku nikahi, surga kamu. Bagi orang awam, dan itu banyak, buktinya banyak yang kena korban. Diceraikan istrinya, ya kemudian dinikahin sama si Habib kurang ajar ini. Padahal mohon maaf ya Bu ya, kalau yang namanya keturunan Nabi, cucu Nabi, kalau dia baik akhlaknya, dia dermawan, ilmunya, ibadahnya, Masya Allah, akhlaknya, sabar, syukurnya Bu. Itu poin paling banter, cuman pantas saja. Pantas keturunan Nabi. Kalau dia dermawan, kalau dia taat, kalau dia ibadah, pantas gitu saja. Tapi kok ketika seseorang mengatakan saya ini keturunan Nabi pingin dihormati, sudah salah. Orang itu kalau baik nggak perlu minta dihormati juga akan menghormati kok. Ya, baik ya. Jadi itu kaitannya yang poin yang pertama. Nah sekarang nggak apa-apa, sudah saya walaupun baru ke Bu Ririn dan Bu Fitri, coba Ibu perhatikan ya. Saya ingin ada poin-poin intinya Bu ya tentang akhlak ya. Karena ini kaitannya bahasa dengan akhlak memang panjang. Saya bacakan saja Ibu simak ya. Akhlak mempunyai kedudukan yang paling penting dan istimewa dalam agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan berikut. Nah ini nanti intinya Bu. Yang terakhir itu Bu Fitri. Tidak masuk kan? Hah? Masa bakal masuk? Bapak kirimnya ke Excel enggak? Ini Excel. Oh iya, coba yang satunya mungkin Bu ya. Jadi Rasulullah menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi pokok risalah Islam. Rasul mengatakan apa Bu? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Adalah yaitu sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian akhlak merupakan salah satu ajaran pokok agama Islam. Makanya kalau orang Islam itu memahami bagaimana dakwah Rasulullah itu banyak diterima oleh umat karena akhlaknya Rasulullah luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Adalah engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia sekali. Kemudian akhlak yang baik akan memberi beratkan timbangan kebaikan seseorang nanti pada hari akhirat. Jadi Bu, kalau seorang wanita itu Bu, mohon maaf ya, dia mungkin jarang tahajud, jarang duha, ya, jarang puasa sunnah maksudnya, jarang rawatib, tapi akhlaknya sangat baik sama suaminya, surga. Makanya sebetulnya seorang wanita itu lebih gampang masuk surganya ketimbang laki-laki. Tuh wanita, seakan dia taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada suami selama perintahnya baik dan benar sesuai dengan syariat. Dia jaga, dia perhatikan sholatnya dan sholat wajib. Dia jaga, dia perhatikan saum puasanya. Dia tutup auratnya dan dia tidak melakukan kesyirikan. Dia akan dipersilakan. Kamu mau masuk surga melalui pintu yang mana? Amin gitu dong. Lama banget sih narja apa-apain dulu. Tolong Ibu ya. Wanita asalkan dia taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada suami selama perintahnya baik dan benar. Dia jaga, dia perhatikan sholatnya, dia jaga, dia perhatikan saum puasanya, dia tutup auratnya dan dia tidak syirik, maka dia akan dipersilakan. Kamu mau masuk surga melalui pintu yang mana? Amin. Gitu. Ibu baca Quran ya, 1 hari 1 juz, suami makan dibiarin, tidak dilayanin, tidak didampingin. Dengan ibu cukup mendampingin, hai gitu aja, pahalanya lebih besar itu. Makanya seorang wanita lagi puasa nih, udah maghrib, udah menjelang maghrib, udah jam 5 puasa sunnah. Suaminya kangen, malah rindu tropi kangen. Batalin sayang. Yes. Dia nggak boleh bilang lagi, ya tapi kan mau maghrib ini. Yes, itu dia pahalanya lipat-lipat. Ya kan lebih apa? Dekat mau azan. Iya, tapi puasa sunnah. Sunnah iya. Hari-hari. Iya, puasa sunnah. Bu, taat kepada suami itu wajib. Dia tetap dikasih pahala. Pahalanya tetap utuh. Halo, Bu Fitri. Dia tetap diberi pahala utuh. Iya Pak, misalnya. Ya. Kalau kita bisa bujuk si Ayang Beb nih, ntar ya Ayang,
habis buka aja materi Bapak Isa gitu. Kalau kita berhasil membujuk dia nggak marah, kita nggak dapat dosa. Nggak apa-apa. Tapi orang dibilangin udah dikatakan malah rindu tropi kangen kok gimana? Aduh, iya. Kayaknya ngerti deh dia. Bukan tipe orang yang kayak gitu deh. Kalau kita udah bilang puasa, ya wes. Ya belum tentu juga Bu. Ini kan ada kasus seperti ini menunjukkan Memang terjadi. memang terjadi dan memang kedudukannya taat kepada suami itu lebih utama. Iya banyak sih Pak, ada yang kayak gitu teman kita. Ya maaf aja ya, sekali. Iya. Jadi makanya Tipe suaminya beda ya. seorang wanita mendapatkan suami yang akhlaknya baik, ada berkah hidup. Seorang wanita mendapatkan suami yang enggak akhlaknya baik, yang akhlaknya buruk, musibah. Kecuali dia mau berubah, mau tobat dengan taubatan nasuha, mau berhijrah dengan benar hijrah, mau beribadah dengan benar ibadah, baru menjadi nilai berkahnya di situ. Salah potong rambut nyesal sesaat, salah pilih pendamping hidup nyeselnya seumur hidup jika mempertahankan kesalahan dan penyimpangan. Suaminya salah, menyimpang, dia pertahankan, hancur kamu. Karena kita itu perlu menyelamatkan hati kita, iman kita, perasaan kita, ibadah kita itu harus selamat. Kalau sudah kaitan seperti ini, nggak lagi ukurannya suami istri, mengarah kepada Allah, kepada surganya Allah, pada ketaatan atau enggak. Ya, makanya dibangun, Rasulullah membangun akhlak itu. Akhlaknya apa? Akhlak yang tertinggi kita kepada Allah. Bu, perhatikan. Ini ya, akhlak. Ini saya di poin yang pertama, akhlak kita kepada Allah tentang ibadah contohnya. Itu lagi senang-senang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nonton TV, mau ngobrol apalah, misalkan klik mati, udah waktunya sholat. Itu akhlak kita kepada Allah tentang ibadah. Kalau kita pura-pura budek, pura-pura tuli, berarti akhlak kita buruk. Kalau itu kaitannya dengan sholat. Kalau kaitannya dengan rezeki, akhlak kita kepada Allah tentang rezeki. Begitu kita dapat rezeki, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini ada haknya fakir miskin, ya. Jadi misalkan ada rezeki katakan 1 juta. Itu dia nggak berpikir saya mau belanja ini itu dulu, ambil dulu. Kalau pakai angka yang paling kecil 2,5%. Dan diingat 2,5%-nya dari 1 juta cuma 25.000. Kok nggak kepikir? Itu kalau kaitan dengan rezeki. Makanya kalau kita belajar dari sahabat Nabi, akhlaknya kepada Allah luar biasa sekali. Saking syukur akhlak itu kan, akhlak pada Allah itu kan mengimani Allah, ibadah kepadanya, tidak melakukan kesyirikan, ya, mensyukuri nikmatnya, ya, mentaatinya, tidak bermaksiat kepadanya, ya. Nah, sahabat-sahabat Nabi, masya Allah Bu, mereka itu merasa malu kepada Allah, merasa belum syukur kepada Allah, merasa belum cinta kepada Allah. Jika yang dimakan dengan yang digunakan untuk ibadah sama. Jadi kalau untuk kepentingan makan itu 1 juta, ya infak ya 1 juta. Itu makamnya sahabat ya. Makam kita nggak usah itulah, masih jauh, terlalu jauh itu. Tapi tadi akhlaknya dia dapat rezeki mendahulukan kepentingan Allah. Dan itu kaitannya dengan hukum. Contohnya hukum waris. Ya sudah 1-2. Nggak boleh si wanita ini merasa dia berjasa, ngopeni ibunya, merasa solihah, terus dia ngerubah-ngerubah hukum. Akhlak. Akhlak kaitannya dengan rizki. Dalam hal ini 1 poin saja. Rezeki itu yang penting halal dan berkah. Amin. Saya tanya kepada ibu, doa tentang rezeki itu baru lengkap kalau dikaitkan dengan 6 hal. Apa itu? Sampai ibu belum ngerti, belum tahu, nanti saya kasih tahu. Doa kaitannya dengan rezeki itu